apalagi untuk bahasa daerah, kenapa tidak. Betul. Terima kasih untuk Carmila kehadirannya, juga Akram di pagi hari ini. Sukses untuk acaranya, ditunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pak, tidak mau berhenti itu main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut-tautan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ku parik jima ane pasarenu, ku pasin rapang sampai kalenu. Ku katutui sana ku ngaina, jamaro intan bulai pasikona. Anjo Cina rikau di bawah rapang bombang galuru katapu, janji majare jari sapita. Ku parek jima ane pasarenu, ku pasin rapang batang kalenu. Oh, 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 oh,
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama Anda di edisi hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Bagaimana kabar tak sahabat budaya? Mudah-mudahan saja sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas tak. Semangat juga untuk menjalankan aktivitas tak untuk hari ini karena akhir pekan ya. Oke, kali ini seperti biasa kalau di hari Sabtu itu ada program acara yaitu Mozaik Budaya. Kita bersama narasumber kita yang sudah ada di studio. Beliau adalah dosen Prodi Pariwisata FIB Universitas Hasanuddin. Ada Kak Rafika Hayati SST Par Empar. Iya, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum Kak Rafika. Waalaikumsalam Kak Dewi, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Iya, kita di program acara Mozaik Budaya dan akan membahas terkait dengan peran wisata edukasi terhadap minat belajar anak. Kenapa kita harus mengangkat topik ini, Kak? Karena ini adalah salah satu program yang sudah kami lakukan. Kemarin itu dari program studi pariwisata itu berkunjung ke salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pangkep. Itu adalah Taman Prasejarah Sumpang Bita. Nah, disitulah saya berpikir bahwa ternyata dan saya lihat di sana tuh banyak sekali anak sekolah yang berkunjung. Iya. Jadi saya pikir wisata edukasi itu ternyata pas gitu pas sekali untuk materi kita hari ini. Oke deh. Oke, Kak Rafika, sebenarnya kalau kita berbicara tentang definisi wisata ini, apa itu definisi dari wisata edukasi dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia pendidikan nih Kak? Jadi sebenarnya wisata edukasi ini bukan sesuatu yang baru karena kan memang sudah banyak. Mungkin kalau yang sudah punya anak itu sudah kadang-kadang ada kunjungan ke tempat-tempat wisata seperti di Benteng Rotterdam di sebelah tetangga kita di sini. Benar. Ya, kemudian ada kunjungan juga ke Pantai Losari atau ada kunjungan ke tempat-tempat lain yang Museum Kota Makassar. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari wisata edukasi. Jadi wisata edukasi itu adalah jalan-jalan plus belajar. Jadi bahasa mudahnya itu jalan-jalan plus belajar. Sama di field trip, outing class ya? Iya, outing class, istilahnya banyak, outing class, field trip juga bisa. Jadi sebenarnya ini sudah ada konsep lama yang sudah sangat sudah diimplementasi itu sudah di hampir di seluruh sekolah di dunia. Jadi mereka datang ke satu tempat wisata, mereka belajar, tapi bukan hanya sekedar berwisata, tapi ada output atau hasil yang ingin didapatkan. Jadi peningkatan pengetahuan dari anak-anak sekolah. Jadi fokusnya ini kepada anak-anak sekolah, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Anak kuliah pun juga sebenarnya kalau mereka berkunjung ke tempat wisata dan mereka mendapatkan pengetahuan dari situ ya bagian dari wisata edukasi sebenarnya. Iya. Karena yang saya lihat seperti itu anak-anak SD sekarang itu ya itu semuanya ada outing class, field trip begitu. Bukan cuma anak SD tapi ini anak dari kelompok bermain juga. Betul. Dari kelompok bermain itu mereka sudah pergi ke tempat-tempat kebun binatang, begitu ke ini juga ke apa sih tempat salah satu tempat bersejarah. Pokoknya dimanapun itu. Jadi mereka pada tahu sebenarnya ini apa, hewan ini apa gitu ya. Jadi yang biasanya mereka cuma lihat di YouTube ataupun digambar di sekolahnya, ini gajah, ini burung. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri sih masih belum terlalu banyak ya kebun binatang yang koleksi hewannya itu lebih lengkap. Tapi mungkin yang di daerah Goa sudah ada yang burung-burung. Betul, gitu. burung-burung banyak. Nah, itu sebenarnya salah satu wisata edukasi. Banyak. Jadi kalau sebenarnya ke pantai pun anak-anak main ke pantai, mereka berwisata di sana, itu adalah bagian dari wisata edukasi. Ketika mereka belajar, ini pasir, mereka genggam teksturnya, mereka lihat, oh ini namanya kerang, mereka ketemu, oh ini namanya rumput laut, itu dari wisata edukasi. Jadi sebenarnya pariwisata itu bisa semacam dia kayak semacam fleksibel, bisa masuk ke berbagai kegiatan. Iya. Dan itulah yang diterapkan kebanyakan dari sekolah-sekolah sekarang gitu. Bisa kan dalam 1 bulan itu ada pasti outing kelasnya. Iya betul, karena kan sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya itu menjelaskan tentang MBKM, Merdeka Belajar. Nah, itulah salah satu programnya. Jadi siswa ataupun mahasiswa itu semuanya tidak hanya belajar di kelas. Kan kalau di kelas terus bosan, apalagi anak-anak sekolah belajar terus di kelas, belajar matematika dan lain-lain. Jadi mereka dibawa keluar dari
dari kelas untuk ada pengalaman-pengalaman baru yang sebenarnya mereka dapatkan. Nah, itulah Betul. sebenarnya pentingnya wisata edukasi. Iya, saya waktu zaman sekolah itu yang ada itu kalau waktu outing kelasnya, zamannya waktu saya masih TK bahkan. Iya betul. TK dan SD. Pas SMP, SMA itu kayaknya nggak ada. Nah betul. Kalau anak saya yang masih kelompok bermain waktu itu sempat berkunjung ke salah satu kantor pemadam kebakaran. Apakah itu bisa dikatakan edukasi? Iya, karena bagian dari wisata edukasi. Mereka jalan-jalan dan mereka anak-anak belajar. benar, anak-anak SD, anak-anak SMP pun ini bahkan sampai kuliah yang datang berkunjung ini kan juga mereka datang ke RRI Makassar itu kan termasuk wisata edukasi juga kan. Jadi mereka melihat sesuatu yang bukan keseharian mereka, mereka belajar, mereka jalan-jalan belajar. Nah, itulah adalah bagian dari wisata edukasi. Jadi memadukan antara perjalanan wisata dan belajar. Pendidikan. Iya betul, pendidikan. Oke, nah Kak, ini kira-kira ini bagaimana ini wisata edukasi dapat meningkatkan minat belajar siswa ini, Kak? Iya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kan sebenarnya siswa ketika di kelas kita bisa lihat minat belajarnya di situ. Saya pun melihat minat belajar mahasiswa di kelas itu baik. Hanya saja ketika mereka diajak keluar dari kelas, keluar dari kebiasaan sehari-hari mereka, kemudian melihat tempat-tempat baru yang mungkin belum pernah dikunjungi sebelumnya atau sudah pernah dikunjungi sebelumnya, mereka rame-rame satu angkatan datang, itu saya merasa minat belajar mereka jadi lebih tinggi, rasa ingin tahu mereka jadi lebih besar ketika mereka langsung dipertemukan dengan contohnya benda-benda bersejarah yang mereka mungkin biasanya hanya dengar, ini sejarahnya adalah dulu di sini tinggal orang-orang prasejarah, ada tinggalan-tinggalan ini. Nah, ketika mereka datang ke sana, mereka lihat langsung, itu minat mereka akan lebih tinggi. Jadi ketika pengalaman langsung itu pengalaman yang ketika muncul langsung kepada tempatnya, bertemu langsung dengan bendanya, itu akan meningkatkan memang minat belajar. Saya melihat mungkin saya bukan adalah saya sebagai pendidik, tapi mungkin bukan dari sarjana pendidikan, akan tetapi ketika pengalaman saya membawa mahasiswa, mempertemukan mereka dengan ketika masuk ke destinasi wisata, memang tingkat minat mereka untuk belajar itu lebih besar. Rasa ingin tahunya malah lebih keluar dibandingkan dengan di kelas yang mungkin mereka hadapi sehari-hari. Iya benar sih. Karena kalau dalam kelas juga kan biasa agak tegang-tegang gitu kan, kayak formalitas. Belum lagi kalau panas. Iya benar. Untung kalau di kelasnya pakai AC. Ya, kalau tapi kalau cuma kipas angin. Aduh, Bu, kapan selesainya ini panas? Ya sabar ya, mohon bersabar. Tapi selama ini tidak ada yang pernah aku dengar ini keluhan-keluhan dari saya punya anak-anak itu semuanya pada aman semua. Berarti sekolahnya bagus ini. Ada. Iya. Oke, Kak, nah ini kira-kira apa saja elemen penting dalam wisata edukasi yang berkontribusi pada pembelajaran? Jadi elemen-elemennya kalau saya melihat salah satu elemen penting dari ketika orang wisata edukasi adalah peningkatan pengalaman. Jadi pengalaman. Jadi experience-nya dari pengalaman langsung ketika bukan hanya bertemu tapi melihat langsung bendanya. Contohnya ketika datang ke Rotterdam, tetangga kita salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Kota Makassar. Anak-anak tuh awalnya mungkin ketika melihat perahu ya biasa aja melihat gambarnya di sekolah. Oh ini namanya perahu. Tapi ketika mereka datang ke sana di salah satu museum Lagaligo ada perahu. Oh ini adalah perahu tradisional nelayan Bugis Makassar. Mereka lihat oh ini namanya perahunya, ini namanya ini dipakai untuk mencari ikan. Mencari ikannya di sini. Ya jadi mereka lebih membawa pengalaman itu melihat gitu. Jadi untuk anak-anak kelompok bermain khususnya anak-anak SD, kosakata mereka jadi lebih meningkat melalui pengalaman itu. Selain itu juga mereka melihat langsung bendanya gitu. Kalaupun benda-benda bersejarah kadang kan tidak bisa kita pegang ya, tapi secara melihat langsung pengalamannya, bertemu langsung dengan orang-orang baru. Jadi salah satu elemen penting adalah pengalaman, peningkatan pengalaman yang ada yang mereka rasakan selama proses kunjungan. Gitu. Selain itu juga selain peningkatan pengalaman juga informasi yang inovatif. Nah, kadang-kadang kan ketika datang ke satu destinasi wisata, informasinya ini adalah salah satu museum terbesar di Kota Makassar, contoh, gitu. Tetapi seharusnya ada hal-hal lain yang lebih informasi informatif yang walaupun itu suatu mitos tapi lebih enak terdengar di telinga. Jadi lebih informatif. Contohnya ini adalah salah satu museum terbesar dulu orang Belanda tuh tinggal di sini. Mereka pakai gaun besar, mereka pakai baju jas. Jadi mereka
mereka bisa membayangkan. Ditambah dengan foto-foto mungkin orang-orang Belanda yang pernah ada di Makassar saat itu. Jadi mereka bisa membayangkan. Jadi mereka lebih tertarik gitu ya. Jadi informasi-informasi tambahan seperti itu adalah informasi yang informasi yang lebih informatif yang mereka ingin sampaikan. Jadi dua hal ini, pengalaman dan informasi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita berwisata edukasi. Iya. Jadi salah satu hal yang bikin orang penasaran lagi, ingin menggali lagi sebenarnya kenapa dia pakai gaun seperti itu. Kenapa sih memang model kayak gitu waktu zaman dulu ya kan? Mungkin ada di Foto Rotterdam kalau saya tidak salah ada dipamerkan baju khas Sulawesi, ada mandar, ada toraja dan lain-lain. Nah, itu bisa dijelaskan. Ini kalau orang menikah pakai ini, nanti cantik, pakai anting-anting. Ini untuk anak-anak sekolah ya. Jadi fokusnya kepada informasi yang diberikan lebih menarik dengan pilihan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu mudah ya. dipahami. Nah, itu salah satu juga ya kenapa anak-anak tertarik dengan wisata edukasi, dengan mungkin cara penyampaian dari bisa dikatakan yang pemandunya gitu yang dampingi itu mudah dipahami kalimatnya. Karena terkadang kalau misalkan ada kalimat yang bisa berbelit-belit atau mungkin terlalu tegang, terlalu ini kan biasa gini anak-anak, Dede malas ku, Dede apa itu. Belum biasa kalau cuacanya panas. Tapi kalau memang yang damping itu yang luar biasa sekali caranya, maksudnya dia komunikatif pakai dialek atau jangan terlalu formal seperti itu kan biasa formal sekali biasa. Jadi anak-anak kurang pahami. Nah, apakah dia mengantukku? Iya, panas, ngantuk. Seperti itu kan biasanya. Ada juga bilang pernah mak kesini gitu. Nah, tapi walaupun pernah kesini tapi kan nggak ada yang jelaskan ya. Betul. Jadi sebenarnya informasi itu harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak-anak. Dari SD, bagaimana penyampaiannya, SMP, SMA gitu. Jadi orang-orang pemandu wisata yang ada di tempat itu juga memang harus mereka itu memang belajar bagaimana memandu wisata kalau orang asing, bagaimana mungkin bahasanya berbeda, anak-anak bagaimana. Jadi memang pembelajaran anak-anak itu harus lebih dibuat semenarik mungkin. Jadi kunjungan mereka lebih. Jadi sebenarnya hal yang menarik itu harusnya dibawa mulai dari ketika naik bis. Contohnya mulai anak-anak itu kan berpikirnya kalau saya kunjungan berarti saya jalan-jalan. Gitu. Jadi mulai itu atmosfernya sudah dibawa dari situ, dari naik bis kemudian sampai ke tempat itu mereka jalan-jalan, mereka lari-larian. Gitu. Ketika mereka ditegur tidak boleh memegang juga ditegurnya dengan baik, dengan tidak boleh ya, atau mungkin bahasa orang sana no gitu. Jadi seharusnya memang pemandu wisata untuk anak-anak ataupun anak sekolah tingkat mulai dari SD, SMP, SMA dengan pemandu wisata memang untuk wisatawan itu memang dibedakan, ataupun setiap pemandu wisata sebaiknya belajar untuk memposisikan diri atau memposisikan informasi yang akan diberikan baik kepada beda kepada anak-anak maupun kepada wisatawan. Tapi kalau yang saya lihat ini anak TK maupun anak SD yang menurut pengalaman saya sih, maksudnya bukan pengalaman saya, pengalaman anaknya saya, kebetulan saya ada pada bus tersebut. Nah, ini pemandunya nanti pas ini sebelum berangkat itu ada. Nah, pas di atas bus itu kayaknya kosong. Jadi yang menjadi peran ternyata di situ adalah orang tua, terutama saya yang jadi peran yang bikin heboh gitu ya, gini. Nanti setelah sampai di tujuan, nah itu baru kembali lagi sih pemandunya yang mungkin pemandunya save energi dulu. Karena kan memandu anak-anak ini kan memandu betul-betul ya. Tapi memang seharusnya memang pemandu itu harus apalagi memperkaya diri dengan banyaknya kayak ice breaking apalagi untuk anak-anak ya di atas bus. Tapi memang saya merasakan ketika menangani anak-anak kecil waktu itu saya pernah ikut kegiatan pembelajaran untuk anak-anak SD. Memang kalau bukan gurunya yang di depan, anak-anak itu kadang-kadang main kan lebih kalau bukan gurunya yang di depan yang dilihat depan matanya. Makanya itu memang kalau ketika kunjungan wisata itu apalagi anak sekolah itu memang harus ada dua pihak, antara sekolah ataupun ada orang tua yang mendampingi dengan pihak pemandunya dari tempat wisata. Karena memang kalau pemandu wisata ini kan mungkin tidak setiap hari menangani anak-anak ini, sehingga mereka tidak terlalu paham bagaimana harus menangani anak ini. Apakah mereka harus suaranya lebih tinggi
tinggi supaya anak-anak mendengar, atau mereka ini tipe anak-anak yang harus didorong dari segi fisik. Oh jangan ya, gitu. Jadi memang ketika memandu wisata pun seorang pemandu ketika memandu anak-anak itu harus lebih banyak kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua yang memang kalau memang mereka ikut. Dan untuk memandu wisatanya mengenal aku, kebetulan teman pramuka saya. Jadi lebih paham ya harusnya, lebih gampang dijelaskan pemandunya. Dan pemandunya memang suka bercanda dengan saya. Oke, dan untuk selanjutnya, kira-kira apakah ada perbedaan nih minat belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti wisata edukasi? Saya karena saya adalah seorang dosen, saya mengambil contoh adalah mahasiswa saya ya. Jadi minat belajar. Jadi saya pada saat pertama saya menyampaikan bahwa akan ada tugas ketika kita akan kunjungan ke beberapa destinasi wisata di Kota Makassar. Mereka langsung hore gitu. Jadi kemudian hasil akhir, jadi saya memberikan mereka tugas untuk membuat video. Jadi hasil akhir mereka itu adalah buat bikin video. Jadi jadi hasil akhir ketika mereka kunjungan buat video itu memang jauh lebih bagus kualitas tugasnya dibandingkan dengan kualitas tugas yang memang mereka lakukan di kelas seperti biasa. Walaupun sebenarnya kualitas tugas mereka bagus, cuman ketika mereka kunjungan keluar itu kualitas tugas yang mereka berikan itu jauh lebih bagus karena mereka memang suka mungkin pergi mengunjungi tempat-tempat wisata, prakteknya lebih kelihatan gitu. Apa yang mereka korelasinya dengan anak-anak sekolah, kalau saya merasa bahwa ini seperti refreshing untuk anak-anak. Jadi mereka hanya tidak naik kelas, belajar. Jadi diharapkan setelah kunjungan ini ada hasilnya baik itu bentuk laporan kalau untuk anak-anak mungkin di tingkat SMA atau SMP, tapi untuk anak-anak SD jadi semacam refreshing untuk anak-anak kelompok bermain TK ataupun SD bahwa mereka diajak jalan-jalan dengan sekolah gitu. Jadi sebenarnya tingkatan-tingkatan pendidikan itu menentukan juga hasil akhirnya juga. Benar seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang wisata edukasi lagi nih, bagaimana wisata edukasi membantu siswa memahami materi pelajaran lebih baik lagi. Jadi jadi ketika mereka ketika mereka selesai melakukan kegiatan edukasi. Jadi gini, sejarah itu kan kalau kita ceritakan kadang membosankan kan. Homo sapiens zaman ini begini 10 juta tahun saya yang pengalaman lalu waktu masih sekolah itu yang kayak sejarah itu kayak saya merasa saya duduk di depan tapi terasa ngantuk gitu. Sejarah lagi Homo sapiens apa sih? Kayak kita di dongeng gitu kan. Picanthropus erectus lah ini gitu. Dinosaurus apalah ini. Nah, jadi manusia dengan teori Darwin lah dan lain-lain kan zaman dulu. Nah, jadi diharapkan bahwa peran dari wisata edukasi itu adalah meningkatkan minat belajar melalui kunjungan langsung. Makanya pemerintah itu menginisiasi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini merupakan salah satu program di mana siswa ataupun mahasiswa tidak hanya berada di kelas mereka ataupun mereka belajar sesuatu yang mereka harus pelajari. Contoh matematika, fisika, anak-anak IPA, anak-anak IPS harus belajar sejarah, geografi dan lain-lain. Tapi mereka juga bisa bertukar. Jadi mereka bisa bertukar pembelajaran. Nah, salah satu hubungannya dengan wisata edukasi adalah ketika anak-anak IPA datang ke Fort Rotterdam, datang ke contohnya Pantai Losari, mereka belajar tuh kalau ombak dengan kecepatan sekian kira-kira berapa ya. Jadi ketika melihat ombak sambil mereka belajar, jadi semangatnya ada. Jadi karena kan kadang-kadang teman-teman dari fisika ombak kecepatannya sekian. Kalau kita belajarnya ketika kita belajarnya di pantai langsung melihat ombak itu contohnya sekian ini. Jadi bukan hanya membayangkan bagaimana ombak berdebur ombaknya, tapi melihat langsung belajar fisikanya jadi lebih menyenangkan. Jadi harus ada memang prakteknya harus memang di lapangan gitu. Sebaiknya memang beberapa kali dilakukan di lapangan supaya selain refreshing untuk anak sekolah, anak-anak mahasiswa, selain itu juga meningkatkan semangat belajar mereka. Karena mereka merasa ketika mereka kunjungan ke tempat mereka merasa diperhatikan. Apa yang mereka bosan di kelas, apa yang mereka inginkan ketika belajar keluar itu lebih diakomodasi. Mereka lebih memahami kan seperti itu. Karena ini kembali lagi sama pengalaman saya waktu di fisika. Kebetulan saya jurusan IPA waktu itu. Masuk pelajaran fisika, kimia. Nah ini kalau ini CO2 dan begini. Ya Allah, apa sih? Nanti praktek di lab baru saya agak-agak ngerti yang kimia kan. Nah, giliran fisika lagi.
fisika. Aduh, saya nggak mengerti apa sebenarnya gini. Aduh, makanya saya bilang ini kayaknya harus ada praktek deh. Harus ada kita berada di suatu tempat atau gimana supaya kita lebih mengerti, lebih mengenal. Tapi ternyata seperti itu dia cuma materi aja. Jadi kayak kurang paham. Kecuali kalau matematika itu mah masuk di otak kalau matematika. Apalagi hitung-hitung uang ya. Apalagi kalau hitung uang, nah itu juara. Betul. Jadi kira-kira nih apakah wisata edukasi ini dapat membantu meningkatkan kreativitas siswa? Kalau memang membantu ini bagaimana caranya? Membantu meningkatkan kreativitas, tentu saja saya merasa bahwa wisata edukasi punya peran, walaupun mungkin perannya di antara berbagai macam faktor-faktor lain dalam pembelajaran ini adalah salah satu yang mungkin bisa berperan baik tidak langsung ya, karena kan wisata edukasi ini tidak setiap hari ataupun tidak setiap minggu dilakukan, jadi kita tidak bisa lihat signifikan perannya, tetapi apabila dilakukan secara berkelanjutan kepada siswa, saya merasa bahwa siswa itu bisa lebih memahami ketika mereka melihat langsung atau mempraktekkan langsung di luar kelas ataupun di luar lab. Nah, contohnya bagaimana kecepatan apel ketika jatuh dari pohon. Anak-anak datang ke taman, melihat pohonnya tinggi. Ayo kita ukur pohonnya tingginya sekian. Mereka ukur pohon tingginya. Terus nanti buahnya jatuhnya berapa lama, berapa kecepatannya. Mereka ukur kecepatannya, mereka hitung. Tapi mereka melakukan pembelajarannya di taman. Nah, ini merupakan salah satu berpengaruh karena selain mereka belajar di alam terbuka, mereka jadi lebih merasa nyaman, dan ini bukan sesuatu yang karena kan pariwisata itu keluar dari sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Iya benar. Gitu. Itu konsepnya seperti, jadi ketika mereka melakukan di luar dari kebiasaan, jadi mereka lebih merasa unik. Gitu, perasaan mereka unik. Oh, kita belajarnya di luar kelas ya, enak ya, walaupun suasananya mungkin biasa-biasa aja, taman ataupun karena kemarin ada beberapa siswa yang saya lihat mereka setelah mereka belajar mendengar apa yang disampaikan oleh juru pelihara yang ada di Taman Prasejarah Semambita, mereka juga melakukan foto-foto, mereka mencatat, setelah mereka mencatat mereka melakukan foto-foto, setelah itu mereka bikin video. Jadi saya berharap bahwa setelah mereka melakukan wisata edukasi, output atau hasil kegiatan itu laporannya harusnya juga yang kreatif, nyatanya bikin video. Bikin video nih zaman sekarang, bikin video konten, TikTok, konten, Reels, atau mereka bikin campaign, sesuatu yang menurut kita semua menarik. Tapi ada unsur pembelajarannya di dalam. Jadi contohnya, ayo kita jaga taman, atau ayo kita jaga daerah-daerah tempat wisata jadi lebih bersih, buang sampah pada tempatnya. Nah, mereka bikin campaign kayak gitu, konten untuk jangan membuang sampah sembarangan tempat. Karena kan semua orang sekarang mau jadi konten kreator kan. Jadi setelah wisata edukasi, output tugasnya untuk wisata edukasi itu pun harus juga yang berkreatif gitu. Betul sekali. Baik Kak, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada Mosaik Budaya, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Kak ya. Oke.
naro janjiku. Nigasi tahu nigasi mutana kalau lopak belene de pangadu pajanci mularia mulale si majeli Anak darat tau ripoji ku kasih ajakmu salah paham. Ajan diajakmu bata-bata laurialeku. Mambuare tuang marajai mati roangi bece. Napadu peminasa tagasi dua siama seya. Mambuare tuang marajai mati roangi bece. Napadu peminasa tagasi dua siama seya. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget. Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak? Ngapain? Ngepet. Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bapepti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya. Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Mozaik Budaya, peran wisata edukasi terhadap minat belajar anak bersama Kak Rafika Hayati. Baik, Kak Rafika, kita kembali lagi dengan obrolan kita untuk hari ini ya Kak ya. Nah ini kira-kira nih Kak, apa ya, bagaimana dampak peran guru dalam memaksimalkan manfaat wisata edukasi terhadap minat belajar siswa? Kalau dikatakan guru berarti dia salah satu tombak dalam pendidikan juga ya. Jadi mereka adalah garda terdepan. Betul. Walaupun sebenarnya guru bersama orang tua adalah garda terdepan dalam pendidikan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi orang tua juga tidak hanya harus mengandalkan selalu guru dalam proses pembelajaran, tapi orang tua juga harus ikut serta dalam pendidikan. Nah, jadi peran guru ini sangat penting karena memang guru adalah yang menangani anak-anak setiap hari. Jadi dalam satu kelas itu dia menangani. Nah, guru pun pasti mengenal anak-anaknya, mengenal kira-kira karakteristik anak-anak ini. Dia sukanya, apakah dia sukanya di lapangan, main-main, ataupun dia tipe orang yang suka di kelas. Jadi guru adalah orang yang melakukan perencanaan kira-kira ini proses pembelajarannya akan ke depannya bagaimana. Jadi proses pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran nanti di luar kelas. Jadi peran guru adalah salah satu yang signifikan sekali perannya di dalam pembelajaran. Jadi guru adalah salah satu konseptor atau orang yang merencanakan proses pembelajaran ini dalam wisata edukasi. Berarti guru adalah salah satu yang orang yang memberikan masukan kira-kira dalam proses wisata edukasi ini apa manfaat yang bisa didapatkan oleh siswa, baik itu dalam proses pembelajaran di ketika wisata edukasi ini berlangsung maupun setelahnya pemberian tugas dan lain-lain. Dan seperti memang itu perannya sangat penting sekali gitu ya. Sangat penting karena memang mereka guru ini yang setiap hari mendampingi siswa, mendampingi anak-anak. Nah, bagaimana orang tua dapat mendukung program wisata edukasi agar berdampak maksimal, Kika? Jadi kalau setelah ada sekolah nih melakukan kunjungan ke tempat wisata, orang tua juga tidak boleh sekedar menggantungkan sama sekolah, tapi ikut juga dalam proses kegiatan wisata edukasi ini. Contohnya setelah selesai melakukan kegiatan yang mungkin kegiatan edukasi, wisata edukasi, mereka ngobrol sama anak-anaknya. Tadi dapat apa di sana, kunjungan apa. Selain ngobrol, saya berharap wisata edukasi ini juga diimplementasikan oleh banyak orang tua. Jadi mereka mengajak anak-anak untuk berkunjung. Yang pertama pasti quality time bersama keluarga. Yang kedua adalah memberikan pembelajaran secara langsung apa yang mereka bisa lihat setiap hari untuk anak-anak gitu. Apa yang mereka tidak bisa lihat kayak mungkin ke kebun binatang ataupun ke tempat kayak semacam mungkin anaknya Kak Dewi tadi pergi wisata kebun, bagaimana menanam. Ini kalau misalnya buah stroberi ini loh yang aslinya buah stroberi seperti ini. Jadi bukan hanya menggantungkan sama sekolah, tapi orang tua berperan juga untuk sebagai orang yang akan membawa anak-anak ke tempat-tempat lain lagi. Jadi bukan hanya yang di sekolah, tapi mereka memperluas lagi pandangan anak-anak, membawa lagi anak-anak ke tempat-tempat bukan hanya sekedar mall juga ada pembelajaran di sana, tapi pembelajaran belanja. Kalau uang ini dia masukin segini cukup untuk beli apa gitu, kembaliannya bisa. berapa? Mungkin di playground bisa belajar warna-warna dan lain-lain. Tapi ketika kita keluar dari ke outdoor, tempat-tempat mungkin yang luas penglihatannya, anak-anak mungkin bisa lebih nyaman melihat alam secara langsung, melihat hewan-hewan yang mungkin biasanya mereka tidak bisa lihat atau mereka hanya lihat di video YouTube zaman sekarang kan. Itu kupu-kupu lah, kumbang dan lain-lain. Jadi peran orang tua itu adalah sebagai pendidik
madrasah pertama anak-anak untuk membawa mereka melihat membawa pengalaman-pengalaman baru untuk anak-anak melalui wisata edukasi. Jadi jangan hanya di sekolah tapi orang tua juga bawa anaknya jalan-jalan. Iya, ayo dong jalan-jalan keluar. Jangan dalam kelas terus, di rumah terus ya. Jadi kalau ada misalkan kegiatan field trip, outing class itu ya setidaknya harus di ACC lah sama orang tua. Walaupun memang kendalanya salah satunya memang adalah biaya yang harus dikeluarkan orang tua. Nah, itu dia biasanya biaya yang apa ya, dia bilang orang tidak sanggupkah saya karena masalahnya ini uang ini mau dipakai untuk ini, nah kasihan juga kan. Belum lagi anaknya 3, 4 gitu kan. Kalau 4, kalau 5. Kalau field tripnya 3 orang bersamaan berapa? Itu dia. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun mungkin memang apabila sekolah, jadi memang peran antara sekolah dan orang tua mendiskusikan dulu. Jadi sebelum sekolah itu, karena kan sekarang ada komite sekolah ya, komite sekolah itu yang diwakili oleh orang-orang tua siswa. Jadi seharusnya dibicarakan dulu masalah biaya, masalah tempat, sehingga apabila ada keluarga atau orang tua yang belum mampu untuk kita pilihnya juga tempat field trip yang disesuaikan dengan kemampuan kemampuan masing-masing orang tua. Kalaupun memang ada betul-betul tidak mampu, mungkin ada perhitungannya bagi yang sisa tidak mampu, mungkin saling urunan membantu antara komite sekolah atau ada mungkin dana-dana dari sekolah yang bisa dipergunakan sehingga semua bisa merasakan. Itu yang diharapkan sih sebenarnya, karena memang kendala wisata edukasi itu adalah pembiayaan yang cukup besar saat ini. Seperti itu. Iya, kita berharap seperti itu. Ada yang namanya diskusi dulu sama komite. Tapi kalau misalkan yang komitenya ini cuman bilang, oh iya itu bagus, iya. Bahkan dia tidak memikirkan orang tua yang lainnya. Nah itu kembali lagi saya bilang, kasihan kan kalau yang kayak gitu, jangan payoyai aja gitu ya. Pikirkan dong biaya dari yang lainnya. Ada yang tidak semua orang yang seperti kita yang bisa untuk mengikutkan anak untuk wisata keluar gitu ya. Ada juga yang mereka tiba-tiba suaminya karena di PHK katanya, makanya nggak ada penghasilan. Mereka cuman mengandalkan yang namanya bisnis kue, itu pun tidak begitu laku katanya. Jadi memang salah satu kendalanya memang itu. Memang wisata adalah salah satu memang membawa dampak yang baik untuk masyarakat di sekitarnya secara ekonomi. Pariwisata adalah salah satu industri yang cepat membawa dampak secara langsung membawa dampak ekonomi ke masyarakat. Nah, tetapi di sisi lain mungkin ada orang yang dalam kita bicara wisata edukasi, orang tua yang tidak mampu untuk membawa anaknya bersama dengan teman-teman sekolahnya. Nah, ini yang diharapkan mudah-mudahan menjadi solusi antara pihak sekolah dengan dengan orang tua, apa yang bisa diberikan dan ataupun memilih tempat-tempat wisata edukasi yang tidak terlalu jauh sehingga biaya transportasi ataupun indikator-indikator pembiayaan lain itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi sebenarnya wisata itu tidak hanya harus di tempat-tempat yang jauh ataupun tempat-tempat yang mewah, tetapi kita bisa fokuskan ke tempat-tempat yang dekat dengan kita tapi pembelajarannya dapat. Oke. Jadi ini bagaimana begitu besarnya juga pemilihan lokasi wisata edukasi yang sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan keuangannya juga. Betul. Oke. Nah, ini apakah media atau teknologi yang digunakan dalam wisata edukasi ini berpengaruh pada minat belajar juga nih, Kak? Sangat berpengaruh karena kan sekarang akses informasi gampang. Media sosial nggak usah umur kita pasti punya media sosial. Anak kecil aja, anak SD punya media sosial. Anak yang baru lahir ada media sosialnya. Ada mamanya bikin kan, dikelola oleh orang tuanya. Betul. Jadi sebenarnya memang teknologi, karena teknologi itu salah satu semua hal itu pasti punya dua sisi, baik sisi negatif maupun positifnya. Nah, bagi untuk pembelajaran, sisi positifnya adalah semakin mudahnya informasi sehingga anak-anak bisa tahu. Jadi peran teknologi saat ini anak-anak tuh bisa melihat terlebih dahulu apa yang akan mereka kunjungi di depan gitu. Jadi contohnya anak saya mau pergi ke Rotterdam nih kunjungan ke. Jadi kita tahu di Rotterdam nanti ada apa. Jadi kita sebagai orang tua maupun dari sekolah bisa mempersiapkan kira-kira adakah hal yang berbahaya yang ada di sana, apakah jadi kita bisa melakukan penelusuran dulu informasi tentang tempat itu. Berapa lama
lama sih harus berada di sana, biayanya berapa. Jadi diharapkan hal-hal seperti ini, teknologi ini bisa membawa dampak yang positif kepada anak-anak dan pengguna setelah selesai melakukan kunjungan wisata edukasi, melakukan wisata edukasi, teknologi ini bisa digunakan dalam rangka untuk mempromosikan bukan hanya tempat wisata tersebut, tapi mempromosikan sekolah yang melakukan wisata edukasi. Selain itu mungkin tugasnya anak-anak juga diberikan melalui teknologi, contohnya pembuatan video, pembuatan gambar, kolase gambar yang mereka bisa upload melalui media sosial mereka. Itu sih sebenarnya lebih saat ini media sosial itu lebih ke arah pemberian tugas kepada mahasiswa, kepada siswa sih sebenarnya. Benar-benar. Oke, Kak Rafika, karena kita udah dibatasi oleh waktu nih, sayang sekali. Masih Jadi pengen ngobrol ini sama kami. Benar sekali. Masih pengen panjang kali lebar kali tinggi kali-kali ya. Oke. Oh ya udah, sebagai closing statementnya apa yang Kak Rafika ingin sampaikan untuk pendengar kita terkait dengan topik kita, pembahasan kita hari ini, silakan. Wisata edukasi, saya berharap wisata edukasi ini, pariwisata itu bisa membawa dampak bukan hanya secara ekonomi, tapi manfaatnya kepada orang banyak untuk meningkatkan pengetahuan, pembelajaran, bukan hanya kepada wisatawan, orang luar datang ke kita, tapi anak-anak kita yang ada di sekeliling kita juga bisa merasakan manfaatnya. Jadi berwisata di daerah kita, menguntungkan daerah kita dan mempelajari budaya kita melalui wisata edukasi, itu yang saya harapkan. Oke, baik Kak Rafika. Terima kalau kasih begitu, Kak Dewi ya, kesempatannya. Semoga bisa memberikan manfaat Amin. untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan program acara yaitu Mosaik Budaya. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kak ya. Baik di studio maupun di luar studio juga nggak apa-apa. Amin, mudah-mudahan siap. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk Kak Rafika. Amin, ya. Kak Dewi juga sukses selalu. Pro 4 sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pendengar kita terima kasih yang sudah ikut setia mendengarkan program acara kita. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.